Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai Sentral Dogma yang beranggotakan Aisyah Ana Septia dengan belakang NPM 001, Septi Naila Ramadhani Putri Yaumi dengan belakang NPM 019, Alia Nuraini dengan belakang NPM 021, Friska Herlina Septiani dengan belakang NPM 028. Selanjutnya kami akan masuk pada presentasi, yaitu apa itu Sentral Dogma. Sentral dogma adalah proses perubahan gen dari DNA, RNA hingga menjadi protein melalui serangkaian proses transkripsi dan translasi. Selanjutnya, apa itu DNA? DNA merupakan kode genetik yang dimiliki oleh setiap sel makhluk hidup dan diperlukan untuk sebagai bahan baku sintesis protein. Replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan molekul DNA di mana satu molekul DNA menjadi dua salinan yang identik. Secara singkat, proses ini melibatkan pembukaan heliks ganda DNA, pemisahan untai, dan sintesis untai baru menggunakan untai lama sebagai cetakannya. Adapun proses replikasi DNA. DNA adalah molekul yang terdiri dari dua untai yang saling melilit membentuk bentuk heliks ganda. Setiap untai tersusun atas urutan 4 bahasa kimia yang diwakili oleh huruf A, C, G, dan T. Kedua untai ini bersifat saling melengkapi. Ini berarti bahwa dimanapun terdapat T pada satu untai, akan ada A pada untai yang berlawanan. Dan di mana ada C, akan ada G pada untai lainnya. Setiap untai memiliki ujung 5 dan ujung 3. Kedua untai berjalan dalam arah yang berlawanan. Hal ini menentukan bagaimana setiap untai DNA direplikasi. Langkah pertama dalam replikasi DNA adalah memisahkan kedua untai. Proses pemisahan ini dilakukan oleh enzim yang disebut helikase dan menghasilkan pembentukan struktur yang disebut replication fork. Masing-masing untai yang telah terpisah berfungsi sebagai cetakan untuk membuat untai DNA baru. Enzim yang disebut primase memulai proses ini. Enzim ini membuat potongan kecil RNA yang disebut primer. Primer yang menandai titik awal pembangunan untai DNA baru. Enzim yang disebut DNA polimerase kemudian menempel pada primer dan membentuk untai DNA baru. DNA polimerase hanya dapat menambahkan basa DNA dalam satu arah, yaitu dari ujung 5 ke ujung 3. Salah satu untai DNA baru yang disebut untai pemimpin leading strand dibuat secara konitu dengan DNA polimerase menambahkan basa satu persatu ke dalam arah 5 ke 3. Untai lainnya yang disebut untai tertinggal, lagging strand, tidak dapat dibuat secara kontinu karena arah jalurnya berlawanan. Oleh karena itu, DNA polimerase hanya dapat membuat potongan untai ini dalam serangkaian potongan kecil yang disebut dengan fragmen Okazaki. Setiap fragmen dimulai dengan primer RNA. DNA polimerase kemudian menambahkan deretan pendek basa DNA dalam arah 5 ke 3. Primer berikutnya kemudian ditambahkan lebih jauh ke bawah pada untai tertinggal. Fragmen Okazaki lainnya kemudian dibuat dan proses ini diulang kembali. Setelah DNA baru selesai dibuat, enzim exonuklease menghapus semua primer RNA dari kedua untai DNA. Enzim DNA polimerase lainnya kemudian mengisi celah yang tersisa dengan DNA. Akhirnya, enzim DNA ligase menyatukan fragmen-fragmen DNA pada kedua untai agar membentuk untaian ganda yang kontinu. Replikasi DNA disebut sebagai semi-konservatif karena setiap molekul DNA terdiri dari satu untai lama yang dipertahankan dan satu untai baru.
Transkripsi DNA adalah proses di mana informasi genetik yang terkandung dalam DNA ditulis ulang menjadi messenger RNA atau mRNA oleh RNA polimerase. mRNA ini kemudian keluar dari nukleus di mana ia bertindak sebagai dasar untuk penerjemahan DNA. Dengan mengendalikan produksi mRNA di dalam nukleus, sel mengatur laju ekspresi gen. Tahapan transkripsi ada 3 tahap. Yang pertama, tahap inisiasi diawali dengan pengenalan promotor dan faktor sigma. Bila terjadi kesesuaian, enzim inti transkriptase atau RNA polimerase akan menempel pada promotor. Faktor sigma juga akan menempel pada enzim inti transkriptase atau RNA polimerase untuk menstabilkan ikatan antara promotor dengan enzim inti transkriptase. Yang kedua ada tahap elongasi, faktor sigma tidak diperlukan lagi dan akan terlepas dari enzim RNA polimerase. Enzim RNA polimerase akan mentranskripsikan kode genetik dari DNA ke dalam bentuk mRNA. mRNA adalah RNA yang mengalami proses lebih lanjut untuk membawa informasi genetik yang bertujuan untuk diterjemahkan ke dalam bentuk protein. Yang terakhir ada tahap terminasi. Tahapan terminasi ditandai dengan adanya ruas ulang balik DNA yang akan membentuk struktur jepit rambut pada RNA. Ruas ulang balik DNA tersebut dinamakan terminator. Terminator akan memberikan sinyal pada enzim RNA polimerase untuk menghentikan proses transkripsi. Ada 3 jenis RNA yang terbentuk, yaitu 1. mRNA atau messenger RNA adalah RNA yang diproses lebih lanjut untuk diterjemahkan ke dalam bentuk protein. Messenger berarti pembawa informasi genetik dari DNA. Kedua, tRNA atau transfer RNA adalah RNA yang membawa asam amino yang sesuai dengan kodon pada mRNA. Ketiga, rRNA atau ribosomal RNA adalah RNA yang akan membentuk ribosom yang berfungsi sebagai translasi kodon mRNA menjadi protein. Selanjutnya, translasi DNA, yaitu langkah terakhir dalam sintesis protein dari DNA. Translasi adalah proses sintesis protein yang disutradarai oleh template mRNA. Selama proses translasi, molekul asam amino dihubungkan bersama dalam bentuk rantai polipeptida, membentuk protein berupa enzim, yang kemudian akan dilipat menjadi protein. Ini adalah proses di mana ribosom sel membentuk protein. Tahapan translasi yaitu dari proses translasi yaitu pengikatan tRNA atau tRNA MET pada subunit kecil ribosom. Selanjutnya, subunit kecil ribosom akan berjalan sepanjang ribosom hingga bertemu dengan kodon start AUG sama dengan asam amino metionin. Ketika subunit kecil ribosom telah bertemu dengan kodon start, maka subunit kecil akan berhenti pada kodon tersebut. Selanjutnya, subunit besar ribosom datang dan berikatan dengan subunit kecil ribosom, sehingga terjadi pembentukan kompleks antara subunit besar dan subunit kecil ribosom. Selanjutnya, tahapan elongasi, yaitu setelah terjadi pembentukan kompleks, kodon selanjutnya dari mRNA membutuhkan sekuen antikodon, sehingga tRNA akan membawakan asam amino yang sesuai dengan kodon tersebut. tRNA akan mengikatkan diri pada kompleks dan mengikatkan asam amino kedua atau AA2 dengan metionin sehingga terjadilah pembentukan ikatan peptida. Selanjutnya, tRNA dari asam amino kedua akan terlepas dari kompleks. tRNA berikutnya datang dan membawa asam amino yang sesuai dengan kodon setelah kodon dari asam amino kedua. tRNA tersebut akan mengikatkan asam amino yang dibawanya dengan rangkaian peptida sebelumnya. Proses ini terus berlanjut hingga bertemu dengan kodon stop. Yang terakhir yaitu tahapan terminasi. Pada tahap ini tidak ditemukan atau tidak ada tRNA yang membawakan asam amino yang memiliki antikodon dari kodon stop, yaitu UAG, UAA, dan UGA. tRNA akan dilepaskan oleh faktor terminasi. Subunit kecil dan subunit besar akan terlepas dari kompleks serta akan digunakan untuk proses translasi selanjutnya. Protein hasil translasi akan mengalami modifikasi sesuai dengan fungsi protein yang dibutuhkan.
Sekian presentasi dari kami mengenai Central Dogma. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.